Kenapa kamu mau miara kucing banyak-banyak? Bukannya itu rugi ya? Karena dia hampir meninggal juga di saat baru lahir. Dan sekarang aku ketulah sama omongan aku sendiri. I promise that I don't wanna cry. Hey guys, this is Ristatics and welcome to my space. Oke, aku pengen ngucapin makasih banyak buat kalian semua yang udah klik video kali ini. So, in today's video aku pengen membuat sebuah dokumentasi ringan tentang kucing aku yang baru aja meninggal beberapa waktu lalu. Sayangnya, sembuh ya. Nanti kamu ke dokter ya. Oke? Sembuh ya. Bismillah ya. Oke? Nanti sembuh habis ini, sayangnya. I think making this video is very important karena yang pertama, kucing itu udah aku anggap seperti keluarga, dan yang kedua, aku pengen ngejawab pertanyaan yang pernah dilayangkan ke aku dan keluarga, yaitu kenapa kamu mau miara kucing banyak-banyak? Bukannya itu rugi ya? Aku sama keluarga udah miara dia dari bayi dan baru lahir. Waktu itu tanggal 9 Desember 2020 Milky lahir, dan kondisinya sebenarnya nggak baik karena dia hampir meninggal juga di saat baru lahir. Waktu itu dia 2 bersaudara dan saudaranya pun udah meninggal duluan karena emang sakit. Tapi karena waktu itu Milky masih ada harapan survive, kita usahain sekuat mungkin buat Milky tetap sembuh. Nah, dari sanalah karena kita ngerawat dia dari kecil, ngerawat dia saat sakit sampai dia sembuh dan survive. Bagi aku ini alasan utama kenapa akhirnya mudah bagi kita nganggap mereka keluarga. Kalau dipikir-pikir, dulu aku adalah orang yang takut banget sama kucing sebenarnya. Aku bahkan gak suka kalau mereka ada di deket aku, bukan karena jijik atau gimana sih, tapi bayangan aku adalah waktu itu mereka bisa nyakar kan. Mereka bisa nyakar, bisa lompat ke muka kita. Dan boro-boro aku mikir akan miara mereka karena aku takut sebenarnya sama kucing. Cuma waktu itu entah kenapa gitu ya, tiba-tiba aku banyak ngeliat video-video kucing, dan dari sana aku jatuh cinta gitu. Mereka pinter, bisa jagain rumah, bisa jadi temen kita. Dan lama-lama aku jadi kepengen punya kucing. Sampai akhirnya di tahun 2019 mulai miara kucing dan beranak pinak. Satu hal pasti yang bakal aku kangenin banget dari kucing aku Milky adalah sikapnya itu yang selalu nungguin aku. Kalau misalnya aku mau keluar, aku mau balik, dia adalah kucing yang pertama kali cegat aku keluar dan menyambut kalau aku balik. Meskipun aku masih punya kucing-kucing yang lainnya, tapi karakter mereka itu berbeda-beda dan emang punya keunikan masing-masing. Aku udah gak bisa lihat sosok itu lagi di depan mata aku sekarang. Sebelum Milky meninggal di tanggal 27 Desember 2021 kemarin, 2 hari sebelumnya memang ada sesuatu yang aneh sama si Milky ini. Gak biasanya dia tuh males makan, lesu, gak mau ngapa-ngapain, dan dia beberapa kali muntah-muntah. Sebelumnya melihat gejalanya tuh, aku sama keluarga masih mikir, oh ini kayaknya dia sakit biasa nih, karena sebelumnya pernah, dan habis itu kita coba suapin makan, kita kasih vitamin, dia oke lagi. Tapi itu justru dia benar-benar menolak, nggak mau makan. Besok harinya di hari Minggu, keadaan nggak juga membaik. Kita udah coba kasih vitamin, tapi dia tetap lesu dan nggak mau makan juga. Keadaannya makin parah, makin malam di hari Minggu, dia sampai sesak napas, dan itu hal menyedihkan yang pernah aku lihat dari kucing-kucing aku. I can't even imagine how it feels like. Di hari Minggu, tanggal 26 Desember, itu jam 8:30 malam, kita ke rumah tetangga, telepon untuk bisa menghubungi klinik hewan terdekat.
Karena klinik hewan yang biasa kita datengin itu udah tutup di jam segitu. Mau nggak mau kita coba klinik yang lain meskipun belum pernah ke sana. Dan akhirnya kita telepon waktu itu. Ternyata ibunya itu masih buka praktek, kemudian Milky dapat penanganan. Penanganan belum selesai pun dia kayak udah bergaya banget gitu. Dia berdiri langsung dan seakan-akan kayak bilang, I'm okay, don't worry. Tapi sayangnya di malam itu terbilang Milky harus diinepin dulu, nggak bisa kita bawa pulang karena dia udah sempet dapat penanganan gitu ya, dapat setengah penanganan, jadi nggak bisa dibawa pulang dan akhirnya dia harus diinepin. Cuma sayangnya di besok harinya tanggal 27 Desember 2021 I've promised that I don't wanna cry. Pagi-pagi dapat kabar dari dokternya kalau Milky-nya udah nggak ada. Tapi ya udah, aku yakin Milky sekarang udah jauh lebih baik. Dia udah gak ngerasain sakit lagi. Dan aku harap dia udah dapet tempat yang jauh lebih baik di sana gitu. Menurut aku ini pertanyaan yang menarik untuk dijawab, walaupun sifatnya sangat-sangat subjektif. Karena buat aku sendiri, memelihara kucing itu bukan suatu kerugian. Awalnya aku orangnya ignorant, gak begitu peduli sama lingkungan sekitar, apalagi sama hewan. Semenjak merah kucing, aku ngerasa itu sedikit demi sedikit berubah. Aku mulai bisa melihat sesuatu bukan cuma buat nguntungin diri aku sendiri, tapi juga berpikir gimana diri aku ini bisa ngasih manfaat ke sekitar. Buat aku sendiri jujur, gak semua hal itu harus dilihat dengan sisi uangnya doang. Dalam hitungan matematika, katakanlah uang kita berkurang. Tapi dalam hitungan Tuhan, adalah sebuah investasi yang bakal kita dapetin gantinya berkali-kali lipat di masa depan. Dulu aku mikir, orang bisa sayang banget sama hewan piaraan, ngomong sama hewan piaraan, nangis kalau mereka meninggal itu lebay. Dan sekarang aku ketulah sama omongan aku sendiri. Aku merasakan itu sendiri, dan bagi aku ini nggak lebay sama sekali sekarang. Karena emang kita pada akhirnya menganggap mereka seperti keluarga. Oke, that's all for today's video. Makasih banyak kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau kalian menganggap video ini bermanfaat, boleh banget untuk di-share ke orang-orang yang kalian sayangi. This is Restatics, and see you in another space. Bye-bye.